Beberapa minggu lalu saya harus inspeksi rumah untuk asuransi dan sejumlah deputi sheriff membantu. Mereka mengetuk pintu, tapi dia tidak menjawab. Kami melihatnya di jendela, jadi saya rasa itu akan terulang. Oke, kamu tahu kita tidak bisa masuk paksa, kan? Ya, aku bisa kan? Ya. Sheriff sudah di sini dan mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Tapi mobilnya juga nggak ada di sini, jadi mungkin aku harus membobol rumah ini. Aku habiskan 10 menit lagi mencoba membobol pintu ini, tapi nggak berhasil. Jendela itu ternyata terbuka dari tadi, aku langsung masuk lewat jendela ini. Para deputi sedang di dalam memeriksa properti. Dia baru pulang, masuk rumah, lalu aku memintanya pergi. Sekarang ada orang mengetuk pintu depan, membuatku sangat gugup. Angin sekarang resmi berbalik ke belakang penjualanku, arus sudah berubah, para dewa berpihak padaku. Dan di video hari ini, inilah rumah kita. Secara resmi, rumah Sitan milik Bang yang benar-benar bikin pusing itu sekarang milikku. Di video hari ini kita akan masuk ke rumah ini dan mulai membuang banyak sekali barang-barang. 2 video pertama sangat negatif, tapi dengan kesabaran dan kerja keras, kini ini resmi jadi rumah kami dan kami akan menunjukkannya pada kalian. Beginilah suasana di balik pintu rumah sitaan yang dulu dihuni orang yang menolak pergi. Saya membeli rumah ini Januari lalu dan sekarang sudah hampir Oktober, terlihat dari dekorasi Halloween. Akhirnya rumah ini selesai direnovasi dan kami sudah menempatinya. Di video ini kami akan membahas proses pengadilan dan menunjukkan bagaimana kami masuk ke sini, lalu menghubungi sheriff untuk mengusir seseorang yang cukup menyedihkan. Saya akan masuk ke dalam rumah dan kemudian saya akan menunjukkan kepada kalian seberapa parah sebenarnya kondisi di balik pintu-pintu itu. Alasan saya melakukan hal ini adalah untuk menunjukkan kepada kalian seperti apa kenyataannya dan pentingnya bekerja keras. Baik, bagaimana cara membeli rumah milik bank dan rumah lelang? Dan apakah usaha yang dikeluarkan benar-benar sepadan dengan hasilnya? Dalam kasus ini kami membayar $763 untuk rumah sitaan di tepi air Florida Selatan, yang luar biasa. Saya sudah menerima tawaran tunai lebih dari $1 juta bahkan sebelum renovasi, yang menunjukkan kerja keras saya selama berbulan-bulan. 6 bulan tepatnya, berarti saya mendapatkan banyak ekuitas. Dan itulah alasan orang membeli rumah milik bank. Tapi Anda sudah melihat sendiri masalah-masalah yang datang bersamanya. Bagi saya itu sepadan, tapi bagi orang lain mungkin tidak. Saya tidak mau terus bicara lagi. Mari kita kembali ke saat saya masuk rumah ini. Pengadilan memberi saya hak kepemilikan dan kini ini jadi rumah saya. Hari ini kita akan memasukinya. Bersama Anda, saya akan memberikan kesan pertama. Saya Craig dari Flying Wheels. Mari kita mulai. Keesokan harinya. Sudah kita cerah untuk melakukan penggusuran. Apakah kamu akan bertemu kami di sana? Aku sudah sampai sekarang, jadi akan menunggu di ujung jalan. Saat melihat mobil kalian, aku turun ke jalan dan tetap di belakang. Oke, terdengar bagus. Apakah kamu punya kunci untuk rumah itu? Ini aku tidak punya kunci dan belum pernah masuk ke sana. Setiap kami datang, dia selalu di rumah dan tidak pernah membukakan pintu, jadi aku rasa kali ini juga tidak akan dibukakan. Beberapa minggu lalu, aku butuh inspeksi rumah untuk asuransi dan meminta deputi sheriff membantu. Mereka mengetuk pintu, tapi dia tak mau membukanya. Kami melihatnya di jendela, jadi kupikir itu akan terulang. Oke, kamu tahu kami tidak bisa mendobrak masuk, kan? Ya, aku tahu, benar. Ya, oke. Ya, aku hanya ingin memastikan kamu... Aku anggap kamu tidak akan mendobrak pintu. Aku suka itu. Itu benar-benar, ya, kamu bisa masuk. Ini sudah lama terjadi. Sebenarnya aku tak ingin memilih jalan ini, tapi aku kira dia tak akan membuka pintu dan aku tak tahu apakah akan masuk. Mungkin buka pintu samping atau apa, aku tidak tahu. Kamu yang tentukan aku bisa apa. Kurasa begitu. Oke, bro. Kamu bisa buka pintunya. Sekarang, apakah kamu diizinkan, Nembak, dia nggak di rumah. Aku harap dia ada karena dia punya anjing. Mungkin dia sudah pergi, itu skenario terbaik. Jadi aku bisa masuk, semoga saja nggak ada anjing di dalam. Lalu selesai. Tapi aku harus mendobrak pintu, gila juga. Para sheriff sudah di sini dan mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban dan mobilnya juga tak ada. Mungkin aku harus membobol rumah ini. Aku mundur dan membiarkan mereka bekerja. Aku cukup gugup karena ini pertama kalinya bagiku. Aku benar-benar gugup. Ini gila, mendengar mereka teriak kantor sheriff saat mengetuk pintu itu menakutkan. 5 menit bersama petugas membobol pintu depan gagal. 10 menit mencoba pintu ini juga gagal. Jendela itu ternyata terbuka, jadi aku masuk dari situ. Para deputi sedang memeriksa properti di dalam, bukan momen yang paling aku banggakan. Petugas pengendali hewan baru saja pergi membawa anjingnya yang juga ada di sini. Rumahnya berantakan, barang dan sepatu pria tersebar di mana-mana. Aku tak mau bahas hal pribadi, jadi tak akan tunjukkan semua barangnya. Aku lega tapi kecewa, barang-barang berantakan. Aku harus panggil petugas pengendali hewan untuk ambil anjing mereka. Aku bilang aku akan menjaga anjingnya di sini sampai dia kembali dan mengembalikan anjingnya serta barang-barang lainnya. Tapi mereka bilang tidak.
Itu jadi tanggung jawabmu, dan kamu tidak mau bertanggung jawab atas hewan milik orang lain kalau terjadi sesuatu. Mereka benar, jadi petugas pengendali hewan datang dan mengambil anjingnya. Aku akan mengganti kunci, memeriksa rumah sebentar, lalu menunggu kabar darinya. Semoga dia meneleponku untuk pertama kali setelah 3 bulan. Aku ada di kamar tidur, dan lagi aku tak ingin memperlihatkan hal pribadi orang lain. Aku berusaha tetap hormat, tapi ingin menunjukkan kondisi di sini. Tempat tidurnya kotor, tampak jadi tempat tidur anjing dan barang-barangnya berantakan. Aku bingung dengan semua barang ini, mungkin akan kutaruh di pinggir jalan. Barang-barang berantakan, tapi aku tidak cuek. Aku mau menunjukkan beberapa temuan yang akan kukembalikan. Nah, jadi saat masuk ke sini, aku menemukan kotak ini, dan di dalam kotak ini ada banyak uang tunai, lalu ada uang tunai juga di dalam amplop. Aku bahkan belum melihat ke dalam tas ini. Ada surat mobil, beberapa kartu hadiah. Semua barang ini seharusnya sudah dikeluarkan, tapi ternyata tidak. Sekarang aku yang menguasai rumah ini. Beranikah aku melihat resletingnya? Isinya hanya banyak koin. Resleting lain berisi kartu hadiah dan barang-barang lain. Jadi hanya sedikit uang tunai. Akan aku kembalikan padanya. Dan surat kepemilikan kendaraan, yaitu Ford Explorer tahun 2002 yang ada di jalan masuk. Jadi sekarang aku punya surat kepemilikan Ford Explorer itu. Dia baru pulang masuk rumah, lalu aku memintanya pergi dan membaca catatan di pintu. Aku juga menyuruhnya menelepon ke depan dan sheriff. Itu bukan urusanku, aku tak mau terlibat. Aku menguncinya di luar seperti yang dia lakukan padaku. Aku akan pastikan dia dapat barang-barangnya. Kini beberapa pria mengetuk pintu membuatku gugup. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku gugup jadi aku berenang. Aku hanya memintanya menelepon kantor sheriff agar mereka mengurusnya. Aku tuh tidak mau bertanggung jawab atas kejadian itu, jadi kubiarkan mereka yang mengurus. Masalahnya, trukku tidak terkunci di luar dan itu membuatku gugup. Semoga sheriff bisa mengurusnya. Aku membuka kunci pintu, kurasa dengan pertimbangan yang lebih baik. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu masuk, aku benar-benar minta maaf. Jika kalian mau menunggu, aku akan letakkan semuanya di sini. Bolehkah masuk ke tempat ini? Di loteng ada barang-barangku, termasuk guci abu suamiku. Aku tidak akan membuang apa-apa. Semua peralatan dapurku yang akan aku kemas. Aku tidak akan membuang apapun untukmu. Mungkin nanti aku taruh di garasi agar kamu bisa ambil. Tapi aku tidak bisa izinkan kamu masuk karena kamu sudah punya waktu hampir 90 hari untuk itu. Aku tak punya waktu 90 hari. Ya, aku tidak mau berdebat. Ya, kalau kamu mau membantu, kalau kamu tidak keberatan duduk di mobilmu, aku akan mengeluarkan semuanya di sini bersamamu dan juga semua barang tambahan. Aku tidak akan membuang apapun. Semua perhiasanku ada di sana. Aku tak akan ambil apapun darimu. Dia bersedia memberimu waktu sekarang. Aku akan menaruh sisanya di garasi kalau kamu mau. Aku akan memberimu semua yang aku bisa hari ini tanpa mengambil atau membuang apapun tanpa persetujuanmu. Aku akan menaruhnya di garasi agar kamu bisa mengaturnya. Oke, tentu maksudku aku punya kotak-kotak untuk menaruh barang-barang dapur dan semuanya. Aku dulu tidak bisa membiarkanmu masuk, jadi aku akan urus yang bisa aku urus. Kalau mau, tinggalkan kontakmu. Kalau tahu lokasi barangnya, aku akan ambilkan. Itu di belakang meja, atas stik biliar. Ya, sebentar, terima kasih. Apakah semuanya ada di garasi? Saya hanya butuh waktu. Ada yang perlu kamu ambil seperti dompet, ponsel, obat, atau lainnya? Sebentar ya. Saya tidak ingin kamu seperti itu. Jika ada barang yang kamu butuhkan, saya akan ambilkan. Setelah keluar, kamu tak bisa masuk lagi. Aku nggak bisa langsung mikir aku punya... Oh, dia sudah di depan pintu. Dia nggak membiarkan aku ambil barang-barangnya. Aku nggak tahu. Dia akan membiarkan Christian ambil kotak-kotaknya. Aku dan Chris akan mengeluarkannya dengan Christian, lalu dia bisa memindahkannya. Sisanya akan aku taruh di garasi untukmu. Aku membantu memindahkan kotak ke truck box, sementara tetangga menerima pengiriman perahu baru. Semua orang di luar saat dia menangis, aku membantu pekerja memindahkan kotak. Aku ingin jadi baik, tapi tetap dianggap jahat. Aku nggak mau mengutak-atik barang pribadimu, tapi sepertinya ada beberapa cek dan barang lain di situ juga. Jadi aku cuma menaruhnya dalam satu tumpukan untukmu. Aku akan memberikan semua ini kepadanya, aman bersama barang-barang dan uang tunai, supaya nggak ada di rumahku. Dia bilang ada kotak perhiasan, tapi aku nggak tahu itu punya aku atau miliknya. Aku sangat ingin membukanya. Aku akan memberikan kotak perhiasan dan uang padanya agar aku tak perlu memikirkannya lagi. Keluargaku di sini, ini kesan pertama mereka. Aku sangat gugup dengan kesan pertamamu. Jangan direkam videonya. Ingat, rumah ini sudah pernah ditempati dan perlu direnovasi. Oke. Ini tidak seperti rumah danau. Ini jauh lebih baik daripada rumah danau. Aku tidak percaya ada orang yang pernah tinggal di sini. Aku tidak percaya ada orang pernah tinggal di sini. Oh, baunya sangat menyengat. Lalu masuklah ke sini.
Ini gila, ya ampun. Aku tak percaya 4 orang tinggal di sini. Dan ini akan sangat berbeda sebelum kita pindah. Oke, jadi aku akan masuk dulu dan kalian masuk di belakangku. Tunggu sebentar, siap, ayo masuk. Oke, aku suka tata ruangnya. Ini sebenarnya bagus banget. Apa yang baru saja dikatakan Logan, ini sebenarnya cukup bagus. Wah, positif. Lola sudah mencari makanan anjing, tapi benda itu membuatmu dikejar roh kemarin. Aku suka dapurnya, jadi kamu tidak keberatan mengurus ini di sini. Aku lihat, aku suka, kamu suka, aku juga. Oh, kamu bahkan belum pernah masuk ke tempat ini. Ya, ini dia. Ini gila, seperti ada wanita yang tinggal di sini kemarin. Ya, itu bagus. Dan lalu kamar mandinya aneh. Mana showernya? Jadi saat aku mandi, semua bagian tubuhku terlihat jelas saat dia dandan. Di sini saja, supaya mereka bisa membawakan aku showernya. 6 jam kemudian. Jadi aku akan tetap di sini malam ini, aku akan menginap di sini. Aku tidak percaya kalau tidak akan ada orang yang masuk, bukan karena mereka akan merusak sesuatu. Aku hanya tidak mau ada siapapun di sini. Jadi aku akan membiarkan lampu tetap menyala, aku akan menginap di sini malam ini. Benar-benar menyesuaikan diri di tempat ini, mencari tahu apa rencana tindakanku selanjutnya. Aku menemukan tagihan dari seorang pengacara sebesar $58.000, pengacara yang menangani kasus penyitaan, dan kemudian aku. Dia berutang padaku $58.000. Nah, itu bukan urusan siapa-siapa, jadi sebaiknya tidak aku masukkan ke video. Dia berutang ke semua orang dan sekarang aku yang harus membereskan rumah ini. Sekarang jam 11 bagus, ini jam 11 malam. Aku merasa seperti mengganggu. Aku kesal karena aku ditempatkan dalam posisi ini. Karena aku menemukan foto keluarga Di, seperti kartu identitas sekolah menengah pertama, dan benda-benda di dinding yang penuh kenangan, barang-barang anak-anak, kartu hari ayah, dan hal-hal yang sebenarnya bukan urusanku. Sebenarnya aku tak seharusnya melakukan ini, jadi aku tidak marah. Aku sedih karena harus menemukan barang-barang kenangan dan pusaka keluarga yang tak bisa dibuang meski tak ada hubungannya denganku. Sekarang aku tetap menyimpannya. Aku ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan barang-barang penting dan sekarang terserah padaku untuk memilahnya dan memutuskan mana yang penting dan mana yang tidak. Daripada langsung membuangnya, aku bisa saja membuang semuanya. Dan aku mencoba menempatkan diriku pada posisi mendiang suami jika aku, istriku berada dalam posisi ini. Bagaimana aku berharap dia akan dirawat atau ibuku, ayahku sudah meninggal, dan bagaimana aku berharap seseorang akan merawat ibuku, hanya bersikaplah hormat. Sepertinya ada banyak barang. Barang-barang ini bisa dipindahkan dalam 3 bulan, tapi belum dilakukan. Sekarang, tugas aku menentukan apa yang layak disimpan atau dipindahkan, lalu memindahkan semuanya agar mereka bisa memilah dan membuang ke tempat sampah. Sangat menyedihkan dan menyebalkan karena aku yang harus mengurus semua ini. Aku menemukan foto mereka 20 tahun lalu saat masih jadi keluarga bahagia. Rasanya benar-benar nggak enak. Keesokan harinya. Jadi ini sulit karena sekarang kita mewarisi karier, posisi, pekerjaan untuk memutuskan apa yang layak dipertahankan dan apa yang tidak. Jadi Kendall sudah menyusuri bagian rumahnya dan mengisi tas-tas penuh dengan barang-barang. Tidak ada yang penting, tidak ada barang warisan, tidak ada kerugian, hanya sikat gigi, sabun, gantungan baju, botol, dan kotak lama. Jadi inilah tampilan sebelum di ruangan ini. Terin sangat hebat di dapur, bahkan sambil makan pop subs. Ya, dia sudah membersihkan satu meja, lebih banyak dari yang aku lakukan di garasi. Semua ini akan masuk ke tong. Chase sedang melipat kardus, dibayar 10 sen per kardus. Dia baru melipat 1 kardus sejauh ini, sementara Logan cukup baik di kamarnya. Logan dan Kendall juga sudah banyak kemajuan. Kami tidak ingin membuang hal penting. Sayangnya kami harus menyimpan. Dan kemudian garasi dipenuhi dengan kardus. Hanya kardus kosong, dipenuhi dengan kardus-kardus. Semua ini adalah kardus kosong. Kami masih banyak yang harus dikerjakan, Chase. Kardus baru setengah dilipat. Tarin sudah hampir selesai di dapur. Dan kemudian semua barang yang dia minta dan sebagai bentuk sopan santun, kami akan mengembalikannya kepadanya. Logan sudah beres di kamarnya, mengambil beberapa digital versatile disk dan beberapa video home system, dan kamu juga bahkan menyapu lantai. Tidak ada orang lain yang menyapu lantai. Chase, bagaimana Chase di kamarnya? Saya rasa Chase tidak melakukan apa-apa di kamarnya, tapi dia memang membereskan kardus-kardus, jadi Chase tidak melakukan apa-apa di kamarnya. Saya pikir mereka sudah membuang sampah, tapi malah main trompet, saya sampahnya di pot. Oh, kamu yang membuat tumpukannya, dan sepertinya kita sebaiknya tidak memperlihatkan rumah kita ke seluruh dunia. Jadi saya rasa saya akan mengedit banyak bagian dari ini. Tapi Kendall luar biasa di kamar mandi, hebat, dan kamarnya juga keren banget. Bagaimana cara menyalakan ini? Boleh aku nyalakan lampunya?
Nah, seperti itu kamar Kendall keren banget. Semua sampah hilang, padahal dia paling berantakan dan suka simpan kenang-kenangan. Jadi kamar Kendall lumayan juga. Kerja bagus semua. Boleh aku udah tunjukkan kehadiranku dan garasinya bersih? Aku mau ke bagian favoritku di seluruh rumah ini. Ya gini nggak disimpan kan? Lihat bagian permainan, Logan sudah 2 hari berturut-turut berburu harta karun. Hei, aku sudah menagih dia. Bukan di sini seminggu kemudian, memang sudah tepat seminggu. Dan sejujurnya, aku sendiri agak kecewa karena aku tidak merekam semuanya. Karena rumahnya benar-benar jadi rumah yang berbeda. Transformasi total. Tepat di sini, pagi ini ada dumpster 25 yard. Ya, 25 yard. Yang penuh dengan kardus-kardus kosong yang sudah dihancurkan. Kotak Tide Pod, selimut, handuk, dan barang-barang nggak jelas. Ya, kami tidak menemukan apapun yang berharga di rumah ini yang sebenarnya sangat menyedihkan dan menyebalkan. Selain itu, kami juga memindahkan seseorang secara gratis. Itu benar-benar pekerjaan berat buat kami sekarang. Saya harus memindahkan ini hari ini karena jalan masuk, rumah, atap, dan teras belakang akan dibersihkan dengan power wash. Saya juga ingin menunjukkan kemajuan hari ini. Saya berharap sempat merekam videonya, tapi saya terlalu fokus. Istri dan anak-anak saya luar biasa. Kami benar-benar menaklukkan rumah ini. Jadi semua barang yang saya simpan ada di sini, ada beberapa alat dan barang-barang. Lalu ini adalah barang-barang pribadinya. Saya tidak bisa membuang beberapa barang, saya benar-benar tidak sanggup melakukannya. Sangat sedih bagi saya harus memilah barang milik orang lain dan memutuskan mana yang layak disimpan dan mana yang tidak. Jadi kita bisa mengembalikan semuanya kepadanya di sini. Loteng penuh dekorasi Natal dan barang, tapi garasi sekarang jadi ruang terbuka. Saya juga sudah membersihkan sampah dan pot bunga di halaman serta barang di pintu masuk. Bersiaplah. Kemarin ruangan ini masih didekorasi. Saya ingin menunjukkan pada Anda saat itu dan akan menampilkan beberapa foto. Ini satu-satunya ruangan yang masih didekorasi, jadi Anda bisa melihatnya. Seperti kemarin, seluruh rumah masih didekorasi. Dan sekarang kami menyumbangkan, jadi sudah disumbangkan, menyumbangkan semua barang di sini ke Salvation Army. Semua yang ada di atas sana dan yang ada di sana juga akan disumbangkan. Dan kemudian saat masuk ke kantor, seperti setiap alas ini, saya harap ada urin hewan di bawahnya dan baunya menyengat. Saya menyumbangkan semua yang memiliki label hijau, jadi semuanya akan diberikan ke Salvation Army. Dan ini adalah hal yang paling saya banggakan. Saya berharap saya bisa menunjukkan kepada Anda, sebenarnya saya akan menaruh gambarnya. Semua ini akan disumbangkan. Kamar tidur ini, saya memindahkan tempat tidurnya, menaruhnya di sana bersama meja samping dan semuanya. Saya belum yakin akan memberikan ini karena masih butuh furnitur dan berpikir bisa dicat, berarti tambah project lagi, bulu anjing juga banyak di mana-mana. Saya tidak merekam apapun karena saya hanya menikmati momen itu, hanya tumpukan demi tumpukan bulu hewan. Kami membersihkan ruangan ini dari urin yang lama di lantai dan baunya. Sekarang kamar tidurnya tampak luar biasa, ini gambarnya. Barang berlabel hijau akan saya sumbangkan, tapi ada urin lagi di ubin yang lengket. Kami juga mengosongkan lemari. Kami akan mengganti jendela kotak ini dengan jendela tahan benturan lalu merenovasi seluruh kamar mandi. Inilah tampilan kamar mandi sekarang. Saya yakin kamu sudah pernah melihat sebelumnya. Ini nantinya akan dibongkar total, tapi semua kontraktor baru bisa mulai sekitar 3-4 bulan lagi, jadi ya kurang beruntung, tapi kamar mandinya masih cukup layak, kami akan tetap menggunakan ini sampai kontraktor bisa merenovasinya. Kamar tidurnya kini benar-benar berubah dan bisa digunakan. Awalnya saya kecewa dengan ukurannya, padahal sebenarnya kamar ini besar. Apa yang aneh? Tidak ada lampu tanam, tidak ada lampu plafon, tidak ada lampu sama sekali di ruangan ini, tidak ada lampu kipas. Mereka hanya memakai 2 lampu meja samping tempat tidur untuk menerangi ruangan, itu terasa aneh. Ruangan ini selalu gelap, meski tempat tidur di sisi ini. Saya buka tirai, pindah tempat tidur ke sisi lain, dan seluruh tampilan ruangan berubah. Sekarang di sini, untuk sementara saya akan tetap menggunakan ini karena kita belum punya furnitur yang mungkin akan saya ganti nanti, tapi setidaknya kita punya meja makan dan perlengkapan dapur. Istri saya benar-benar luar biasa. Setiap laci dan lemari ini dulu penuh dengan gelas dan piring-piring lama yang berjatuhan saat dibuka. Kulkasnya juga ada makanan beku dan makanan lama selama 20 tahun di sini dan sekarang sudah tidak lagi. Kami belum mulai membersihkan hari ini, hanya mengosongkan semuanya. Kemarin sudah diperiksa, semua berfungsi meski masih ada bau hewan peliharaan menyengat. Untuk sementara ini akan saya pertahankan dan mungkin akan saya cat, yang berarti saya mengambil proyek lain lagi. Ya, kami akan menyumbangkan semua barang ini, lalu masuk ke ruangan lain yang kini kosong, sehingga bisa merasakan suasananya setelah barang disumbangkan. Saya rasa lantai keramik ini masih layak dan mungkin akan saya pertahankan. Namun, bisa juga ditambah lantai vinil abu-abu agar lebih modern. Tukang bangunan menyarankan ganti list lantai dan ambang pintu. Namun saya tidak suka kusen pintu, tapi tetap akan mempertahankan karena kondisinya masih bagus.
Bagi saya harta karun utama di sini adalah koleksi film Disney. Sebagai penggemar berat, kami hampir punya semua film Disney untuk koleksi dan semuanya akan disumbangkan. Kamar mandi adalah satu-satunya bagian yang hampir direnovasi. Jadi kamar mandi ini kondisinya cukup baik. Dinding keramik baru masih bagus, lantai keramik juga baru. Saya sebenarnya suka keramik itu untuk seluruh rumah dan juga ruangan ini. Semua yang ada di sini akan disumbangkan. Saya merasa senang bisa menyumbangkannya. Jadi setidaknya barang-barang ini akan digunakan untuk tujuan yang baik, bukan hanya dibuang atau diberikan gratis untuk seseorang yang hanya ingin memperbaiki dan menjualnya lagi. Minggu ini kami mulai pengecatan. Kamar mandi akan direnovasi total, semua dibongkar dan seluruh toilet diganti. Ini kamar tidur yang lain. Kami akan menggunakan warna ini di ruangan ini dan kamu bisa melihat pemandangan air yang luar biasa. Ada pintu keluar dan kemudian ke halaman belakang. Kami juga sudah membersihkan semua puing-puing di sini, jadi sekarang kami punya teras. Mungkin nanti kami akan pasang layar di sini yang bisa diturunkan supaya kami bisa bersantai di sini pada malam hari. Kami berencana membangun kolam renang seharga $130.000. Menurut saya itu mahal. Kolam baru selesai musim gugur, jadi musim panas ini kami tanpa kolam. Air di sana juga tidak bisa dipakai berenang, siapa tahu ada buaya atau hiu. Tahun ini lebih banyak berperahu, sedikit berenang. Akan dicat akhir pekan ini, jadi di video berikutnya semuanya akan berubah. Kami akan menggunakan tema tropis. Saya menggunakan generator AI berbayar untuk memilih warna cat dan inilah warna yang kami pilih. Kami memilih tema pesisir yang abu-abu kecoklatan dan warna biru akan dipakai untuk dapur. Sisa rumah akan dicat warna abu-abu kecoklatan itu dan temanya akan seperti pesisir, aksen biru, dinding abu-abu. Dan saya akan menampilkan gambarnya sekarang tentang seperti apa nanti jadinya. Bagian itu akan dicat biru, yang itu akan dicat putih. Hari ini hari Kamis. Pada hari Senin atau Selasa, seluruh rumah ini akan selesai dicat dan saya sangat antusias tentang itu. Pekerjaan ini sangat banyak dan melelahkan sehingga saya tak sempat merekam video yang ingin saya dokumentasikan, bahkan tak sempat menunjukkan penuhnya tempat sampah dengan barang kosong. Semua kotak dari setiap pembelian mereka masih tersimpan kosong di garasi dan lemari. Saya kira saya menemukan harta karun dengan Tide Pods. Ada satu rak penuh botol dan wadah Tide Pods, semuanya kosong. Salvation Army baru saja menelepon, mereka akan mengambil semuanya. Itu juga jadi pengurangan pajak yang membantu di akhir tahun. Di klip berikutnya kita tunjukkan semua orang keluar dan rumah ini hampir kosong, siap dicat, sangat menyenangkan. Yang saya simpan hanya set ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur untuk saat ini. Tadi akan beli furniture lalu menyumbang atau menjual barang-barang ini, jadi setidaknya ada furniture untuk diduduki. Seperti kata nenek istri saya, Salis ada di sini mengambil sepeda, semua furniture, dan mereka benar-benar luar biasa. Semua sudah habis. Mereka tidak mau rak televisi karena sekarang tidak ada yang mau, tapi mereka mengambil semua barang lain. Sangat membantu dan memudahkan saya. Sayangnya mereka menolak mengambil sofa rusak itu, jadi saya harus menanganinya sendiri. Semua yang lain sudah habis, saya salah. Ya, itu tumpukan bulu terakhir, jadi saya sudah menyapu. Ini bahkan tidak menggambarkan seberapa parahnya. Tumpukan rambut seperti ini, tumpukan besar di seluruh rumah, dan ini semua yang tersisa. Nah, inilah hasil akhirnya. Sesuai dengan semua yang bisa saya lakukan, kita akan menggunakan warna abu-abu, krem, dan biru untuk semuanya. Jadi semuanya akan berwarna abu-abu dengan aksen biru. Kami akan tetap menggunakan ini sampai entah kapan kami menemukan furnitur baru. Saya juga belum tahu akan diapakan ini, mungkin dijual, mungkin disimpan sampai kami mendapatkan furnitur baru. Jadi saya sudah menandai semua dinding dengan warna yang saya inginkan. Tukang cat kami tidak bisa bahasa Inggris, jadi saya ingin memastikan tidak salah paham. Jadi biru abu-abu, di mana abu-abu masuk ke dapur, abu-abu, biru, dan biru. Itu satu-satunya yang mungkin membingungkan di atas sana. Seharusnya kalau dipikir-pikir, saya mengecat itu lalu saya menyimpan beberapa furnitur supaya kita masih punya beberapa barang dan sisanya sudah tidak ada. Kita akan punya rumah kosong dalam 1 minggu, benar-benar 1 minggu dari sekarang kita akan punya rumah kosong yang sangat saya nantikan. Tapi kita punya masalah. Itu saya memanggil teknisi air conditioner untuk membersihkan semua ventilasi saya karena saya punya alergi yang cukup parah. Dan kalau saya perbesar di sini, itu semua adalah jamur. Jadi itu semua jamur. Saya tidak tahu apakah itu di ventilasi atau hanya di saluran udara. Kalau kamu lihat di sini, semua jamur mengelilinginya. Saya butuh teknisi air conditioner ke sini untuk cek dan mungkin bersihkan jamur. Untungnya, saya juga berhasil menyalakan Explorer-nya. Besok alat penyemprot tekanan tinggi datang untuk membersihkan jalan masuk, rumah, atap, dan halaman belakang. Jalan masuk kita akan jadi bersih dan baru. Itu bagus. Ya, saya ragu tetangga saya suka banyak sampah di depan. Apalagi saya bilang tidak merekam apapun. Saya ingin tunjukkan hasil kerja saya di seluruh rumah. Debu di mana-mana dan saya alergi semuanya. Hasil tes darah menunjukkan alergi saya parah, mungkin karena saya sudah bekerja di rumah ini.
Debu ada di mana-mana. Gila banget dan ini bagian belakangnya. Jadi orang-orang saya sudah menghirup ini terlalu lama. Jijik banget. Alergi saya kambuh. Kalau dilihat seluruh rumah kelihatan seperti itu atau seperti ini, jujur saja, itu cuma air kencing anjing, itu saja. Cuma urin yang meresap ke nat di seluruh rumah. Ini seharusnya cukup. Saat ini kami punya 3 galon untuk satu ruangan, 15 galon cat plafon, 10 galon cat biru, 10 galon cat abu-abu pemutih, pembersih keramik, penghilang jamur, sikat, alat pembersih kaca, dan pel. Ini cukup untuk sekarang. Mau lihat barang 1285 itu dia 1000 sudah seminggu, sampah sudah dibersihkan. Tangga sudah dipasang, kipas diturunkan. Memang menjijikkan, tapi itulah yang terjadi seiring waktu. Kita akan masuk. Halo Tuan Chase. Semua furnitur sudah disingkirkan karena rumah sudah dicat, dipangkas, plafon, list mahkota, papan alas, dan jendela sudah selesai. Nah, sekarang tidak semuanya abu-abu. Di sini juga ada aksen biru karena kita mengusung tema pesisir. Jadi di sini ada abu-abu, biru, abu-abu. Nantinya kita akan menghilangkan dinding-dinding ini, tapi belum sekarang, masih abu-abu. Sampai ke kamar utama kami dengan kipas angin baru di seluruh rumah. Lalu dapur menjadi ruangan aksen, jadi abu-abu di mana-mana. Kipas angin baru dan semua lampu LED di plafon. Semuanya bisa berubah warna, jadi Natal merah hijau, Halloween oranye. Tukang cat sedang menyelesaikan di sini. Ruangan lain sudah bagus, semua pintu sudah dicat semprot. Saya akan lanjut ke proyek besar seperti dapur, kamar mandi, dan jendela, lalu bergaya pantai lagi. Jadi kamu bisa lihat seperti palm. Kita sudah singkirkan yang menjijikan ini dan menggantinya dengan kipas bergaya palm. Itu sesuai tema rumah kita. Halo lagi Tuan Chase, itu sungai kita. Siapa anak itu Michael? Oh, dari mana dia datang? Kami juga mengganti lampu lama berkarat dengan yang baru. Saya memanggil teknisi air conditioner untuk membersihkan ventilasi karena alergi parah. Dan kalau saya perbesar di sini, itu semua jamur. Jadi itu semua jamur. Dan saya tidak tahu apakah itu ada di ventilasi atau hanya di saluran udara di situ saja. Kalau kamu lihat di sini, semua jamur mengelilinginya. Jadi saya butuh teknisi air conditioner datang untuk memeriksa dan mungkin membersihkan jamurnya. Saya sudah tandai semua dinding sesuai warna pilihan saya. Tukang cat kami tidak bisa bahasa Inggris, jadi saya ingin memastikan tidak terjadi salah komunikasi. Jadi biru, abu-abu, lalu kapan abu-abu ke dapur, abu-abu, biru, dan biru. Itu saja yang mungkin membingungkan di atas. Seharusnya mungkin kalau dipikir-pikir saya cat saja tadi. Kami sudah kosongkan lemari itu. Kami akan mengganti jendela blok persegi ini dengan jendela tahan benturan lalu merenovasi seluruh kamar mandi. Inilah tampilan kamar mandinya sekarang. Kamu pasti sudah lihat sebelumnya. Ini nantinya akan dibongkar total, tapi semua kontraktor baru bisa mulai 3-4 bulan lagi. Jadi ya tidak terlalu buruk. Kamar mandinya masih cukup layak. Kami akan tetap pakai ini sampai kontraktor bisa mulai merenovasi. Kita sudah di rumah, masih banyak pekerjaan. Proyek ini akan berlangsung 6 bulan. Saya kasih bocoran hasil akhirnya, dan ternyata hasilnya lebih bagus dari yang saya bayangkan. Jadi terima kasih sudah menonton video hari ini. Di video berikutnya kita akan merenovasi tempat ini, menghidupkannya kembali, dan menunjukkan hasil akhirnya kepada kalian. Karena sekali lagi, hasilnya sangat berbeda dari kondisi awalnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan beri jempol. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa. Di sini, kamu menemukan telur gurun. Kamu tidak tahu. Lihat itu ayam jantan, aku berbulu, sayap-sayap rontok. Ada satu lagi di sana, ayo perbaiki. Benar, bukankah kita lihat?